Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora. Channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu semalam dia menangisimu, ya. Semalam dia menangisi saat mengingat kamu, ya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita mulai dulu ya. Semalam dia menangis saat keingetan kamu. Siapa sih orang ini? Knight of Cups, ya. Ternyata ini adalah seseorang yang masih memiliki perasaan sama kamu, ya. Ada energi perasaan yang dia itu seperti terpanggil atau terpicu gitu ya untuk memperjuangkan cinta dan perasaannya dia sama kamu. Orang yang cenderung mungkin romantis, namun juga banyak sekali memakai perasaan, ya. Itu yang Sora lihat di sini. Orang yang sensitif, banyak memakai perasaan. Lalu ada kartu Knight of Swords. Wah, ini adalah seorang pejuang. Jadi bisa saja ini adalah tipe orang yang kalau dia udah ingin sesuatu atau dia mau sesuatu, dia akan memperjuangkan hal itu. Ini tipenya tipe pejuang, ya. Orang ini adalah orang yang banyak sering sekali impulsif, ya. Cara pikir dia itu sangat cepat, suka segala sesuatu yang cepat-cepat gitu ya, berorientasi terhadap tindakan kayak gitu ya. Perasaan dia cenderung lebih lambat atau lebih pasif daripada pikiran dia. Nah, kalau pikiran dia itu cukup aktif ya, teman-teman. Jadi kalau untuk yang namanya perasaan mungkin lebih berhati-hati. Ada energi Six of Cups ya. Saat ini sangat mungkin sekali tengah terbayang-bayang soal memori hubungan-hubungan kamu sama dia yang sebelumnya. Ada energi kesendirian, dia mungkin kalau sholat di sini ini ada gambar seperti ini kan, ada towernya, ini juga ada towernya ya. Nah, ini seperti melambangkan bahwa orang ini ada energi merasa kesepian, merasakan kesendirian, teman-teman, ya. Dan sangat mungkin energi pikiran dia itu sangat kuat, terus teringat soal kamu atau apa yang sudah terjadi di antara kalian, ya. Ada Knight of Wands. Nah, ini bisa kelihatan ya. Semua kartu Knight itu keluar, semua kartu pejuang itu keluar. Jadi ini energi divine maskulin sangat-sangat kuat. Orang yang suka petualangan, mungkin usianya itu sepantaran kamu atau tidak terlalu beda jauh dari kamu. Entah dia lebih tua atau lebih muda gitu ya, tapi nggak beda jauh jaraknya. Orang yang bersemangat, menggebu-gebu gitu ya. Dan energi The Magicians, ya tadi Sora udah bilang, kalau dia kepingin segala sesuatu, dia akan memegang teguh itu. Lebih suka menjadi seorang single player, dia lebih suka mengandalkan dirinya sendiri daripada bekerja sama dengan orang, ya. Dan balik lagi adalah orang yang mungkin dia punya banyak bakat, punya banyak kapabilitas ya, teman-teman. Oke. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana situasi hubungan kamu saat ini dengan dia? Wheel of Fortune. Sepertinya kalian itu sedang dalam situasi menyerahkan hubungan ini kembali kepada semesta, akan jadi seperti apa ke depannya. Ya, di sini ada energi destiny. Jadi kalian tuh kayak merasa hubungan ini dipasrahkan atau diikhlaskan terhadap takdir semesta, akan seperti apa ke depannya hubungan ini, gitu ya. Tapi yang pastinya di sini kalian merasakan pertemuan satu dengan yang lainnya bukanlah sebuah kebetulan, mungkin ada karma yang mengikat kalian. Ya, entah dari past life sebelumnya, kayak gitu ya. Jadi saling tertuju satu dengan yang lain. Dan sangat mungkin banget saat ini ada situasi yang sedang menunggu ada sesuatu yang berputar. Entah itu berputar maju atau entah itu berputar mundur, ya. Tapi di sini ada koneksi yang mungkin masih diharapkan bisa terjadi, teman-teman. Ada energi Eight of Wands, masih ada hasrat sebenarnya, masih ada hasrat, masih ada situasi-situasi yang gairah di sana, ada hasrat, ada gairah di sana, ya. Namun ini juga adalah hubungan yang sangat dinamis, banyak pergerakannya, ya, banyak situasi yang mungkin juga menggebu-gebu, ya, kalau kamu sama dia, teman-teman, ya. Dan ada energi Queen of Wands.
Sama-sama sebenarnya masih merasa tertarik, sebenarnya masih punya energi karisma, ya entah kamu memang tertarik sama karisma dia dan begitu juga sebaliknya, tapi intinya gairah dalam hubungan ini menjadi sangat kuat. Lalu, kita coba lihat kenapa dia menangisi kamu ketika ingat kamu. Yang pertama, hope. Ternyata dia itu belum menyerah sama hubungan kalian, walaupun mungkin di sini ada situasi yang seperti mungkin dia nggak banyak pergerakan atau cenderung stagnan gitu ya. Tapi intinya dia menangisi kamu karena ternyata ketika ingat kamu, karena sebenarnya dia masih punya harapan sama kamu dan dia belum menyerah sama situasi hubungan kalian. Dia masih ingin memperjuangkan mungkin hubungan kalian ya di sini. Lalu ada energi damage ya. Dia itu merasa saat ini mungkin terluka dan baru mulai mungkin menyadari ketika dia melukai kamu baik sengaja ataupun tidak, dia sedang melukai dirinya sendiri. Ya, we are both hurting from this ya. Ada energi rasa sakit dan terluka ya. Mungkin karena ternyata dia masih ada luka. Sebentar. Kita lanjutkan. Jadi ternyata di sini ada energi dia itu juga terluka gitu ya dengan situasi dan keadaan yang seperti sekarang ya. Karena mungkin sekali ada perilaku atau kata-kata dia atau kamu yang saling menyakiti. Third party. Ini jelas nih teman-teman ya. Aku tadi baru mau ambil kartu lain untuk melihat ada apa sebenarnya hubungan ini ya, ada kendala apa. Tapi ini adalah situasi third party atau situasi orang ketiga ya. Jadi sangat mungkin ada seseorang ya, entah dia yang menghadirkan orang ketiga atau kamu, atau kalian sama-sama menghadirkan orang ketiga, kan aku nggak tahu ya. Dan kemarin ada yang berkomentar di video Sora yang ngebahas soal orang ketiga versus pasangan sah. Kok bahasnya tema ini gitu ya? Terbukti bahwa sampai saat video ini Sora buat itu sekitar yang sudah nonton 5 ribuan gitu ya. Berarti itu kan fakta gitu ya. Kalau dibuat itu banyak yang nonton kan berarti banyak yang relate teman-teman gitu loh ya. Jadi aku tuh cuma bacakan sesuai dengan kartu apa adanya gitu loh ya. Dan ini pasti akan menarik energi banyak orang. Dan kalau kamu lihat data di internet gitu ya, memang yang menjadi masalah dalam relationship saat-saat ini yang lagi naik daun itu masalahnya 3 gitu ya. Kalau nggak masalah ekonomi, lalu ada juga yang mungkin masalah ekonomi, lalu habis itu masalah orang ketiga ya. Orang ketiga ini memang bisa saja perselingkuhan gitu ya, paling banyak perselingkuhan atau mungkin yang keluarganya ikut campur lah dan sebagainya gitu ya. Dan terakhir itu KDRT gitu loh ya. Ini udah top 3 gitu ya. Jadi kalau kok pilih bahannya itu, ya itu memang fakta di lapangannya begitu. Kalau memang tidak mau energi itu yang keluar dalam pembacaannya, coba ganti atau rubah banyak orang, bikin mayoritas banyak orang masalahnya apa gitu yang lain gitu ya. Jadi ya aku juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Aku juga yang bacanya tiap hari juga sampai capek gitu, apalagi yang jalanin ya. Aku aja yang ngebaca ini tiap hari juga udah bosen sebenarnya, terpati lagi. Tapi ya memang itu yang terjadi kenyataan di lapangan. Gimana ya, kalau memang itu mau yang dirubah, ya bikin bahwa mostly masalahnya bukan itu. Kalau masalahnya bukan itu yang tertangkap juga bukan itu kok. Aku kan ngambil energi banyak orang. Yang paling banyak pasti yang akan ditarik sama semesta ya. Jadi sebelum komplain, bukan aku nggak terima komplain, lihat dulu gitu ya. Kenapa aku bahasnya itu? Ya karena memang itu yang paling relate sama banyak orang. Karena itu jadi masalah top 3-nya kita semua di sini gitu loh ya. Nah, karena ada situasi orang ketiga ini yang bisa saja lawan jenis lain, atau mungkin keluarganya yang terlalu ikut campur yang tadi aku udah bilang, dan sebagainya gitu ya teman-teman, membuat dia itu jadi bingung ya. Mungkin dia ada energi keraguan gitu ya. Bingung, ragu. Aku harus pilih kamu atau pilih yang lain? Aku pilih kamu atau pilih yang satunya lagi gitu ya. Karena energinya udah pecah kan gitu loh ya. Nggak fokus, tapi ternyata meskipun ada yang lain, dia masih berharap sama kamu. Selain ada energi terparti, di sini juga ada energi kebohongan. Kebohongan dengan situasi orang ketiga ini sangat-sangat dekat ya. Biasanya atau kebanyakan 99% orang yang punya energi orang ketiga itu biasanya pasti nggak jujur, nggak mau ngaku kalau ada orang ketiga ya. Jadi di sini juga mungkin ada kebohongan, ada hal yang selama ini dia tutupin dari kamu gitu ya, dan sebagainya. Ketidakjujuran inilah yang merusak hubungan ya. Dan dia menangis ketika mengingat kamu semalam. Soul tie. Karena secara jiwa
Dia masih sangat merasa terkoneksi sama kamu, terhubung sama kamu. Di sana mungkin ada energi rasa bersalah, di sana mungkin juga ada energi kangen, energi rindu, energi yang masih terikat, ya. Seperti susah sebenarnya jauh dari kamu, ya. Karena bisa saja ini adalah energi soulmate, teman-teman. Dan ada energi regret, dia menangis ketika ingat kamu karena dia mengingat tentang ikatan jiwa kalian dan dia menyesali mungkin ya ketidakjujurannya dia, kebingungannya dia sehingga tidak tegas, selalu menghadirkan orang ketiga dan sebagainya. Space. Menurut dia, mungkin saat ini kamu dan dia butuh waktu untuk jeda ya. Kenapa dia juga mungkin menahan diri untuk tidak langsung ke kamu atau tidak bergerak? Orang ini merasa mungkin kamu butuh waktu untuk pulih, untuk berpikir, dan begitu juga sebaliknya, dia butuh waktu untuk pulih dan berpikir, teman-teman, soal situasi dan keadaan, ya. Forgiveness. Dan dia menangis karena sayang penyesalan, dia berharap kamu mau maafin dia, ya. Dia berharap mau dimaafkan karena di sini dia struggling, ya. Dia bersusah payah dengan energi merasa bersalah. Selain itu juga dia sangat-sangat berharap kamu mau maafin dia. Karena ada energi soul contract secara jiwa. Gimana pun juga dia terhubung terus sama kamu. Secara jiwa dia nggak bisa lepas energinya dari kamu. Energinya terus ya, keingatan kamu. Dan di sini ketika ada energi koneksi sama kamu, di sana juga ada energi pembelajaran, teman-teman, gitu ya, bahwa mungkin ketidakjujuran ini akan membawa masalah, akan membawa penyesalan, akan membawa energi cari-mencari, energi yang merusak diri sendiri dan sebagainya, teman-teman. Miss opportunity. Dia menangis juga karena mungkin dia menyesali kenapa aku melewatkan kesempatan atau aku menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah diberikan, menyia-nyiakan dapetin seseorang yang terbaik untuk dia, ya, yang mungkin kamu adalah orang yang penuh dengan gairah, semangat untuk dia, ya. Dan ketika ada situasi yang mungkin terprovokasi atau terkonfrontasi gitu ya, kalau ternyata dia ketahuan ada orang yang ketiga, justru dia malah lari, malah ghosting, malah ngilang. Kan sikap yang sangat-sangat tidak gentleman dan tidak gentlewati. Ketika dia lari, di sana juga dia merasakan energi tidak bisa jauh dari kamu, inseparable. Makanya dia nangis ketika dia ingat kamu, karena dia mengingat kesempatan yang sudah dia hancurkan, tapi energinya masih nyangkut, nggak bisa lepas, ya. Meskipun ada jarak baik secara fisik maupun secara mental. Dan dia terus dihantui rasa guilty, bersalah. Tadi ada penyesalan, sekarang rasa bersalah, gitu ya. Melukai kamu, karena energi kalian connect, jadi sebenarnya luka kamu juga jadi lukanya dia, gitu ya. Energi self love, apalagi sekarang kamu jadinya fokus mungkin untuk healing dan self love atau fokus sama diri kamu sendiri, gitu ya. Energi yang dia rasakan ke kamu, menangisi kamu semalam. Ada sesuatu yang seperti hilang di dalam diriku dan aku sedang mencari tahu itu, ya. Ternyata nggak ada kamu, ada energi rasa keterhilangan, seperti ada yang kosong di dalam. Aku sekarang seperti hilang arah, bingung, ya. Mungkin bingung harus gimana. Mungkin juga di sini energinya aut-autan, acak-acakan, gitu ya. Karena energinya bingung sekarang. Kalau seandainya aku mengerti ya, apa yang aku pahami sekarang, kalau kita terhubung, kita terkoneksi, ada rasa bersalah, mungkin aku harusnya bisa bertindak yang lebih baik ya, daripada mengambil langkah yang salah. Aku minta maaf, aku tidak bisa melakukan hal yang benar ketika bersama dengan kamu, ya, menghadirkan orang lain, nggak setia, nggak fokus, dan sebagainya, ya. Maafkan aku ketika aku tidak siap untuk kamu. Mungkin dia belum siap sebelumnya untuk menjadi sosok yang setia, bisa diandalkan, sosok yang juga bisa bertanggung jawab, bisa fokus. Aku belum melupakan kamu, meskipun kamu berpikir bahwa aku udah lupain kamu, ternyata orang ini belum melupain kamu, teman-teman. Dan jauh dari kamu, itu sangat-sangat berefek besar buat hidupnya dia, ya, life changing. Kayak ketika kamu nggak ada, di sanalah energi kesadaran tuh sangat-sangat kuat. Maafkan aku yang udah berbohong ya sebelumnya, karena dia mau cari jalan gampang. Cara gampangnya adalah berbohong, oke? Untuk menutupi segala situasi.
Aku merasa sangat bersalah karena aku sudah memperlakukan kamu seperti itu. Kamu nggak layak untuk diperlakukan seperti itu. Karena kamu mungkin sudah baik, sudah fokus, sudah sayang. Tapi aku memilih sekarang mungkin untuk menahan diri, nggak langsung bergerak ke kamu. Karena mungkin yang sekarang yang terbaik adalah dia harus jauh dulu dari kamu. Ya, karena mungkin dia masih memproses dirinya, dia masih banyak menghealing dirinya dia sendiri, betulin dirinya. Ya, dan dia masih sangat bisa merasakan kamu. I can still feel you. Ya, dia sangat merasa kamu dekat sama dia. Dan dia teringat terus soal kamu terus-terusan. Jadi orang ini memang nggak bisa lepas, susah untuk lupanya. Aku hanya butuh waktu untuk lebih banyak berpikir aku harus gimana. Ya, mungkin dia sedang berpikir harus gimana nih sama situasi dan keadaan. Keindahan kamu masih sangat menarik aku. Aku saat ini sudah lebih baik ya. Saat ini dia sudah lebih banyak mau belajar, banyak mau mencoba menganalisa situasi dan keadaan yang mungkin akan terjadi ke depannya. Ego, teman-teman, orang ini tuh egonya besar ya. Jadi saat ini dia sedang bertempur dengan egonya dia. Ya. Dia merasa gagal untuk menjadi seseorang neglected. Dia merasa gagal jadi seseorang yang layak untuk kamu. Ya. Makanya saat ini orang ini sedang memproses dirinya untuk bisa berkomitmen sama kamu untuk jangka panjang. Ya. Namun saat ini dia masih ingin holding back. Dia masih menahan dirinya. Oke. Karena mungkin dia merasa belum siap, masih berproses, teman-teman. Ya. Sabotage. Orang ini menyadari bahwa memang dia itu masih menyabotase hubungan ini. Ya, artinya belum ada pergerakan atau gimana, ya. Karena belum siap, masih takut, masih khawatir, masih mempersiapkan diri dan sebagainya, teman-teman. Ya, kalau yang Sora lihat. Ada energi unconscious, ya. Di bawah alam sadar dia sangat kuat menginginkan kamu. Ya. Itu artinya energi ketika dia kepikiran sama kamu itu adalah energi di bawah alam sadarnya. Orang ini ingin reborn, teman-teman. Alam bawah sadarnya dia jugalah yang membimbing dia sampai bisa merasa menangis ketika ingat kamu. Karena di sini ada energi terpanggil untuk reborn, untuk memperbaharui diri, untuk berproses. Seremoni. Kalau ingin bisa bahagia sama-sama sama kamu, memang harus ada perubahan, entah dari sikap, entah dari keadaan, ya. Kalau soal di sini orang ini sedang bertransformasi, teman-teman. Dan yang tidak mungkin akan bisa menjadi mungkin. Buat kalian yang mungkin banyak gak yakin, ragu ya, kok orang ini emang masih bisa Kak Sora dipercaya, masih bisa berubah ya. Di sini kartu Sora cuma bisa bilang bahwa apa yang kamu pikir nggak mungkin itu mungkin, teman-teman. Queen, orang ini sedang berusaha untuk menjadi sosok yang lebih mengenali dirinya, ya. Terus bisa lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, bisa lebih punya empati sama kamu, teman-teman. Ya. Inner child. Dan ini masih banyak yang inner childnya belum kelar. Kadang-kadang di beberapa case ya, orang itu selingkuh itu karena inner childnya punya masalah. Dari masa kecil itu seperti terbiasa untuk tidak puas terhadap sesuatu, lalu mencari validasi dengan punya rasa cinta atau sayang lebih dari satu orang. Itu karena nggak tercukupkan mungkin masa kecilnya dia dapat cinta ya. Jadi sekarang pun dapat satu kurang gitu ya. Atau kurang diarahkan, mungkin kurang ada yang ngasih tauin, kurangnya fondasi yang kuat dan sebagainya. Nasihat buat kamu atau masukan buat kamu adalah metamorfosis. Teman-teman, bukan cuma dia yang berproses saat ini, kamu pun sedang butuh waktu untuk bermetamorfosis atau berproses, teman-teman. Ya, energi self-love-nya itu sangat kuat. Jadi apapun yang akan terjadi ke depannya, kamu memang disarankan sama kartu Sora untuk mengutamakan kebahagiaan kamu yang jadi nomor 1. Ya, kamu nanti akan banyak mendapat petunjuk melalui mimpi ya. Entah itu melalui mimpi beneran mimpi, atau memang kamu dapat vision, dapat gambaran-gambaran, cuplikan-cuplikan firasat di kepala kamu gitu ya. Itu sangat mungkin. Itu yang akan jadi petunjuk kamu harus bagaimana menjalankan dengan orang ini. Jadi aku tuh terakhiran ngerasa setiap dari penonton aku ini memang dibimbing atau diarahkan semesta untuk
lebih bisa mengenali dirinya sendiri, mengenali pikirannya sendiri, memvalidasi apapun yang dia rasakan, apapun yang dirasakan untuk jadi petunjuk gitu ya. Jadi nggak selamanya disuapin. Bahkan kita tarot reader pun sebenarnya tugasnya mengarahkan atau mengguidance gitu ya. Karena pada akhirnya setiap jiwa harus berproses gitu. Ya. Kamu nanti akan dapat mimpinya, kamu nanti akan dapat intuisi dan petunjuknya. Kak, aku nggak dapat. Nah, mungkin di sana saatnya kamu untuk mulai bermeditasi. Ya, ada banyak cara bermeditasi, teman-teman. Ya, apalagi sekarang dengan zaman adanya internet, pakailah itu untuk sesuatu yang positif. Ya, kamu bisa cari Google atau kamu bisa cari di YouTube cara untuk bermeditasi gitu ya. Jadi bisa terarahkan, teman-teman. Dan yang mungkin ingin untuk memperkuat intuisinya, buat memperkuat memang meyakinkan untuk intuisinya, firasatnya teman-teman, silakan dibeli gelang kelembutan Gentle Moonstone ini. Oke. Moonstone sendiri memang terhubung dengan energi moon atau energi bulan ya. Dan ini adalah berhubungan dengan energi intuisi, vision, dapat gambaran, juga energi kelembutan dan ketenangan. Energi kelembutan, kesabaran, dan feminim. Khususnya yang mungkin kurang lembut, keras hatinya, sering galak, marah-marah, dan sebagainya, merasa kurang feminim, ini boleh banget dibeli, teman-teman. Sangat bagus sekali, ya. Karena aku udah booster dengan energi-energi tambahan, dia melepaskan stres, ya. Moonstone ini juga adalah batu asli, original, ya. Bukan mainan, ini produknya import, ya. Jadi, dibeli sekarang harganya 250.000 kalau kamu ke Instagram. Atau di Tokopedia 270.000, linknya sudah ada di yang pin komen, cek di bawah teman-teman. Check out sekarang juga, tolong jangan ditunda dalam men-check out. Karena kayak kemarin barang-barang, ketika sudah nggak ada, baru mulai pada, Kak masih ada nggak yang kemarin, masih ada nggak? Jangan tunda besok-besok, lakukan sekarang juga. Karena aku punya barang itu terbatas, dan aku itu tidak bisa restock karena supplier aku, itu supplier besar teman-teman. Aku udah ngomong berulang kali, aku nggak bisa ambil barang itu cuma satuan, karena dia import. Bayangin ya, kamu ngimport barang cuma 1 biji, itu mah, aduh mau berapa gitu kan ininya gitu loh. Jadi aku harus ambil yang banyak. Dan ingat ya teman-teman, ini adalah gerang yang aku program. Ketika aku mau program ini, aku butuh waktu. Aku butuh waktu, butuh momentum, butuh situasi yang mendukung. Karena aku nggak asal-asalan bikin gelangnya. Karena ini diprogram. Gitu loh, dan aku harus lakukan itu dengan sikap batin yang benar. Jadi aku nggak bisa langsung kayak oh jreng langsung gitu. Aku tuh kalau siapin barang teman-teman bisa berbulan-bulan gitu, paham ya? Jadi silahkan dibeli sekarang, berhubung masih ada. Buat teman-teman cowok, kamu juga bisa ya, kalau mau. Kalau nggak mau dipakai bisa dikantongin. Apalagi khususnya ngerasa kayaknya aku terlalu gahar gitu ya, karena perlu sedikit soft spoken ya. Apalagi sekarang lagi trennya cowok-cowok soft spoken, lebih tenang, lebih lembut gitu ya. Di Tokopedia 270.000 karena ada komisi Tokopedia, dibeli sekarang juga. Oke? Nih, cantik banget. Infinity lambang dari endless love, dan juga bintang lambang dari harapan positif. Berhubung masih ada ya. Karena setiap hari itu aku nggak tahu ya, stok itu terus turun terus. Oke? Kita akan sekarang coba cek Sun, Moon, Rising, Venus untuk astrologinya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, ketemu sama Sora langsung maupun online, silahkan ke Instagram Sora @sora_tarot. Untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa ketemu langsung, atau mau dari luar kota silahkan aja kalau mau ke Jakarta ya. Atau teman-teman bisa Sora buatkan video seperti yang sedang kamu tonton saat ini. Kamu bisa lihat kartunya dan kamu bisa nonton diulang-ulang kalau masih kurang paham atau kurang ngerti. Dan juga khususnya untuk kamu yang sibuk atau mungkin ada perbedaan zona waktu di antara kita. Aduh Kak, aku ngurus anak, ngurus orang tua, ngurus ini tuh, ya terserah ya. Bisa jadi opsi banget teman-teman. Oke? Atau kamu terpanggil untuk belajar sendiri juga boleh teman-teman, karena aku juga ada buka kelas buat ngajar untuk yang tertarik. Oke? Kita cek Sun, Moon, Rising. Leo, Cancer, Aquarius, Capricorn, Aries, Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Atau teman-teman di sini ada yang kepingin untuk baca Bazi buat tahu momentum hidup sendiri. Bazi itu akurasinya sangat besar sekali. Jadi sayang kalau tidak kamu ambil Bazi itu ya, sangat penting khususnya untuk kalian yang mungkin sedang, aduh Kak, aku bener nggak ya kerjaan aku di situ, aku bisa maju nggak ya kalau aku kerja seperti itu gitu ya. Terus bagaimana nih Kak hubungan aku nanti ke depan sama pasangan aku? Apakah aku memang tipe yang bisa awet atau justru mesti berhati-hati gitu ya? Oke.
Oke, kita coba lihat dulu. Itu boleh, namanya Bazi, teman-teman. Ya. Jadi tahun ini semakin tahun sudah semakin jalan, ya. Aku berharap bukan cuman aku yang berkembang, teman-teman juga berkembang di channel ini, ya. Aku sampai sekarang itu masih belajar, teman-teman. Aku study terus, ya. Jadi aku tuh belajar bukannya asal-asalan, asal terawang. Aku tuh belajar, apalagi Bazi, aku tuh belajar, teman-teman, ya. Cuman aku orang yang nggak tahu ya. Kalau penasaran mau lihat sertifikat, aku fotoin, aku kasih lihat kalau kamu ragu. Tapi aku bukan tipe orang yang nyari sertifikat sebenarnya. Karena aku lebih senang lihat kualitas gurunya siapa, yang diajarin bagus apa enggak. Ya sertifikat itu kan sarana untuk approval aja sebenarnya. Gitu. Buat aku lebih penting ilmunya. PIFU FEDX PHMJ SLWQT 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Jangan lupa sholat tunggu belanja dan personal readingnya. Ayo terus dukung konten creator kesukaan kamu ini. Yang kamu boleh nyalain notifikasi biar kamu gak ketinggalan. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hanasora. Itu juga channel aku. Aku setiap hari upload di 2 channel yang berbeda. Jadi kamu sehari bisa nonton 2 video. Terima kasih dukungannya selalu. Mohon maaf buat kekurangan atau kesalahan kata. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.